Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You been fucking lying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem informasi dan teknik dokumentasi. Adapun dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, terdiri dari 3 orang, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Lukmanul Hakim dari kelas manajemen O tingkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Yusuf dari kelompok 3 manajemen O. dan saya sendiri Ajeng Putri Rahayu. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam presentasi ini, kami akan membicarakan materi mengenai apa itu sistem informasi dan teknik dokumentasi. 5 siklus transaksi. Yang pertama ada pendapatan, kedua pengeluaran, ketiga penyajian sumber daya manusia, keempat produksi, dan kelima keuangan. 5 siklus transaksi ini saling berhubungan dan bertalian dengan buku besar dan sistem pelaporan proses transaksi. Siklus pemrosesan data terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama input data, yang kedua penyimpanan data, yang ketiga pemrosesan data, yang keempat output informasi. Nah, di sini yang pertama itu input data. Input data adalah langkah pertama mengumpulkan data terlebih dahulu dengan dokumen dan sumber-sumber. Data-data yang diperlukan dalam input data ini yang pertama aktivitas-aktivitas atau kejadian dalam organisasi. Nah, terus yang kedua sumber daya yang dipengaruhi kejadian tersebut. Dan yang ketiga pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Aktivitas untuk meningkatkan akurasi dan efisien dalam menginput data. Yang pertama dokumen, yang kedua otomatis dokumen sumber, dan yang ketiga dokumen sumber dan entry data yang dikelola dengan baik. Nah, terus yang kedua pemrosesan data. 4 tipe pemrosesan data. Yang pertama mengupdate data, mengubah data, menambah data, dan menghapus data. Pemrosesan pembaruan data dibagi 2. Yang pertama proses batch atau pembaruan atas data yang disimpan tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat. Yang kedua proses online atau real time, pembaruan yang dilakukan setelah terjadi transaksi kelebihan data terlebih akurat. Nah, terus di sini ada juga istilah-istilah dalam penyimpanan data. Yang pertama entity atau suatu yang disimpan informasinya. Yang kedua atribut atau karakteristik khusus yang harus disimpan. Terus record, gabungan file yang mengandung data tentang berbagai atribut dari entitas yang sama. Data value, pertemuan antara kolom dan baris. Terus ada file record, yaitu record yang saling berhubungan. Master file yaitu file yang menyimpan informasi, dan yang terakhir yaitu database, file yang saling berhubungan di koordinasi dari pusat. Penyimpanan data yaitu terbagi yaitu ada 3. Yang pertama ledger, general ledger, subledger, dan coding. 4. Output informasi. Output informasi berupa dokumen atau laporan. Output ini terkadang digunakan untuk keperluan internal seperti 1. Tujuan perencanaan, 2. Manajemen operasional harian, 3. Tujuan pengendalian internal, 4. Tujuan evaluasi. Dokumentasi. Dokumentasi meliputi bentuk naratif, bagan alir atau flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Peran penting dokumentasi. 1. Untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. 2. Untuk mengevaluasi dokumentasi sistem pengendalian internal. 3. Untuk mengembangkan sistem yang baru. Alat pendokumentasian sistem yang paling umum. 1. Diagram arus data atau data flow diagram atau DVD. 2. Bagan alir atau flowchart dokumen. 3. Bagan alir atau flowchart sistem. 4. Bagan alir program. 1. Diagram aris data atau DVD. Secara grafis mendeskripsikan arus data di dalam suatu organisasi. Elemen DVD. 1. Sumber dan tujuan data.
2. Arus data. 3. Proses transformasi. 4. Penyimpanan data. Arus data dan penyimpanan data secara umum merupakan kumpulan elemen-elemen data. A. Sumber dan tujuan data. Mewakili sebuah organisasi atau individu yang mengirim atau menerima data yang dipergunakan atau dihasilkan sistem. Simbol dari sumber dan tujuan data dalam DVD diwakili oleh bujur sangkar. B. Arus data. Mewakili arus data antara pemrosesan, penyimpanan, serta sumber dan tujuan data. Arus data diwakili oleh tanda panah. C. Proses. Mewakili transformasi data. Simbol proses transformasi data yaitu lingkaran. D. Tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data baik secara permanen maupun temporer diwakili oleh simbol 2 garis horizontal. Contoh. Flowchart. Simbol-simbol bagan alir dibagi 4 kategori. 1. Simbol masukan atau keluaran. 2. Simbol pemrosesan. 3. Simbol penyimpanan. 4. Simbol arus dan lain-lain. Simbol input atau output dokumen. Simbol dokumen menggambarkan dokumen atau laporan yang disiapkan oleh tulisan atau dicetak oleh komputer. Beberapa salinan dari satu dokumen. Menunjukkan beberapa salinan dokumen kertas atau laporan, salinan dokumen harus diberi nomor dari sudut kanan atas. Input atau output, journal ledger, dapat menggambarkan setiap input atau output pada program alur diagram, juga menggambarkan jurnal akuntansi atau buku besar. Tampilan menggambarkan informasi yang ditampilkan oleh perangkat online output seperti terminal, monitor, atau layar. Setelan online menggambarkan entry data oleh perangkat online seperti komputer, terminal, atau pribadi. Terminal atau komputer pribadi menggabungkan layar dan simbol-simbol setelan online untuk menggambarkan terminal dan komputer pribadi. Simbol proses. Pemrosesan komputer merupakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer yang biasanya menghasilkan perubahan informasi atau data. Operasi manual menggambarkan operasi pengelolaan yang dilakukan secara manual. Operasi pelengkap menggambarkan sebuah operasi yang pengelolaan dilakukan oleh perangkat lain komputer, misalnya scanner optik karakter. Setelan offline menggambarkan sebuah operasi yang menggunakan offline yang dapat memasukkan perangkat seperti kasir atau memasukkan ke disk. Simbol penyimpanan. Disk magnetik menggambarkan data yang tersimpan secara permanen pada disk magnetik. Pita magnetik merupakan data yang disimpan pada pita magnetik, kadang-kadang menggambarkan file transaksi. Disket menggambarkan data yang tersimpan pada disk atau zip disk. Penyimpanan online yang disimpan dalam file online sementara langsung seperti disk magnet. File menggambarkan sebuah file dokumen yang disimpan dan diperoleh secara manual. Huruf menunjukkan urutan A, urutan abjad, B, urutan tanggal, N, urutan numerik. Simbol arus dan lain-lain. Arus dokumen atau pengelolaan menggambarkan arah arus pengelolaan atau dokumen, arus normal atas ke bawah dan kiri kanan. Arus data atau informasi menggambarkan arah aliran data atau informasi. Link komunikasi menggambarkan transmisi data dari satu lokasi lain melalui jalur komunikasi. Konektor pada halaman off konektor, terminal, keputusan, anotasi. Ini akan menjelaskan tentang cara membuat bagian alir. Pahami sistemnya sebelum membuat bagian alirnya. Identifikasi entitas-entitas yang akan dibuat bagian alirnya. Seperti departemen, fungsi jabatan, atau pihak eksternal lainnya. Identifikasi harus dokumen data informasi di dalam sistem. Desain bagian alir sedemikian rupa agar bagian alir tersebut dimulai dari atas ke bawah. Lanjutan. Berilah nama seluruh simbol dengan jelas. Tulislah deskripsi input proses atau keluarkan di dalam setiap simbol. Apabila deskripsi terlalu panjang, gunakan simbol anotasi. Jangan gunakan tulisan tangan yang disambung.
setiap simbol proses manual harus memiliki sebuah input dan output. Jangan menghubungkan dua dokumen secara langsung, kecuali ketika memindahkan dari satu kolom ke kolom lain. Pergunakan kepala panah untuk seluruh garis lurus. Terima kasih. Clearly don't be fucking. You've been fucking